Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 3C akan memulai presentasi dari diseminasi hasil praktikum fisika imaging kami yang berjudul karakteristik kolimator kamera gamma pada kedokteran nuklir. Kelompok 6 ini beranggotakan Anatika Zahro dengan NIM belakang 68, Bagus Setiawan Ardiansyah dengan NIM belakang 74, dan saya sendiri Kanesiva Ananda dengan NIM belakang 62, serta Levindra Yoga Rafleselvan dengan NIM belakang 61. Baiklah, kita langsung saja masuk pendahuluannya. Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan karakteristik fundamental dari dua jenis kolimator utama pada kamera gamma, yaitu yang pertama ada kolimator parallel hole dan kolimator pinhole yang berpengaruh pada kualitas gambar dalam pencitraan di bidang kedokteran nuklir. Nah, kolimator parallel hole ini menghasilkan citra magnifikasi tetap M sama dengan 1 dan sensitivitas relatif tidak terpengaruh oleh jarak. Namun, resolusinya menurun seiring dengan jarak sumber meningkat. Sebaliknya, kolimator pinhole ini menciptakan citra terbalik atau inverted dengan magnifikasi bervariasi, diperbesar saat dekat dan diperkecil saat jauh. Kinerja pinhole sangat dipengaruhi jarak sumber, di mana sensitivitasnya berkurang signifikan saat sumber itu menjauh. Pemilihan kolimator harus mempertimbangkan trade-off antara resolusi dan sensitivitas untuk berbagai aplikasi klinis yang spesifik. Selanjutnya adalah tujuan, di mana tujuan ini menjelaskan prinsip kerja dari parallel hole dan pinhole kolimator, menjelaskan hubungan jarak, magnifikasi, resolusi, sensitivitas pada kedua jenis kolimator, serta mengidentifikasi trade-off masing-masing. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu video demonstrasi kolimator parallel hole dan pinhole, laptop atau HP untuk menonton videonya, lembar kerja praktikum yang berisi isi tabel dan analisa, serta pensil, pulpen, dan kertas. Yang pertama ada parallel hole. Konsep dasarnya yaitu menghasilkan citra dengan magnifikasi yang tetap, meskipun sumber digeser lebih dekat atau lebih jauh dari kolimator. Resolusi ini berbanding terbalik dengan jarak sumber, dan dua sumber yang berdekatan sulit dipisahkan. Diameter lubang yang lebih kecil dan panjang septa yang lebih besar akan memperbaiki resolusi namun menurunkan sensitivitas. Sensitivitas juga berbanding lurus dengan diameter dibagi septa kuadrat. Diameter yang kecil memiliki resolusi tinggi namun sensitivitasnya rendah dan sebaliknya. Parallel hole ini cocok digunakan untuk bidang pandang yang luas dan orientasi yang normal, seperti bone scan, thyroid, paru, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pinhole. Dia menghasilkan citra yang bersifat inverted atau terbalik, di mana berkas cahaya memasuki lubang tunggal kecil, berkas dari bagian atas objek diarahkan ke bagian bawah detektor dan sebaliknya. Ketajaman citra ini ditentukan diameter lubang serta geometri jarak antara sumber, lubang, dan detektor. Blur citra ini semakin besar saat lubang diperbesar atau jarak pinhole ke detektor bertambah. Saat sumber menjauh, blur geometris mengecil dan resolusi membaik, namun dua objek makin sulit dipisahkan. Magnifikasinya tergantung jarak objek ke kolimator. Semakin dekat, citra semakin besar, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah referensi analogi video demonstrasi. Yang pertama ada resolusi spasial untuk menentukan kejelasan dua titik. Selanjutnya adalah magnifikasi, ukuran citra yang menggambarkan magnifikasi. Ada sumber radiasi di mana lampu berperan sebagai sumber radiasi yang memancarkan foton ke segala arah, sementara layar putih sebagai analog kristal. Geometri kolimator, di mana lubang karton besar atau kecil di video menggantikan diameter lubang kolimator. Panjang tabung karton menggambarkan panjang septa. Dan sensitivitas, kecerahan citra pada layar yang mewakili sensitivitas kolimator. Selanjutnya yaitu ada prosedur percobaan di mana kita akan melakukan dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas pertama adalah observasi video parallel hole di mana kita harus menonton terlebih dahulu dan mengamati berbagai indikator yang telah ada di PPT. Dan yang terakhir kita harus mengambil screenshot dan rekam data sesuai panduan di lembar kerja. Nah, aktivitas yang kedua kita mengobservasi video pinhole kolimator di mana kita juga harus mengamati video demonstrasi tersebut dan mengamati berbagai indikator yang telah ada di PPT. Dan selanjutnya kita mengulang yaitu mengambil gambar screenshot dan rekam data sesuai yang di lembar kerja. Nah, untuk hasil praktikum yang kita dapatkan, yang pertama adalah observasi video parallel hole dengan pengaruh jarak terhadap resolusi dan sensitivitas, di mana kita mengambil jarak dekat, sedang, dan jauh, serta hasilnya dapat ditunjukkan pada tabel. Nah, yang kedua, kita mengobservasi video parallel hole dengan pengaruh geometri terhadap resolusi dan sensitivitas, di mana kita menggunakan tiga jenis parallel hole yaitu toilet roll, smarties tube, dan kitchen roll, dan didapatkan hasil sebagai tabel berikut. Nah, yang aktivitas kedua, kita mengobservasi video pinhole, di mana untuk pengaruh jarak terhadap magnifikasi dan orientasi citra, di mana kita mengambil screenshot yang gambar dekat, sedang, dan jauh, dan hasilnya terdapat pada tabel pada PPT berikut. Nah, untuk aktivitas yang kedua terakhir adalah observasi video pinhole dengan pengaruh jarak dan jarak pinhole terhadap resolusi dan sensitivitas, di mana kita mengambil dengan jarak yang dekat dengan tanpa pinhole, yang kedua dekat pinhole dengan pinhole, sedang dengan pinhole, dan jauh dengan pinhole, di mana hasil praktikum yang kita amati terdapat pada tabel berikut. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Pertama, kita membahas pengaruh jarak terhadap magnifikasi dan orientasi citra, di mana kita membandingkan hasil dari parallel hole dan pinhole. Pada parallel hole, orientasi citra tidak terbalik dan menghasilkan magnifikasi tetap, yaitu sama dengan 1 pada semua jarak. Hal ini karena berkas radiasi yang diteruskan bersifat sejajar, sedangkan pada pinhole menghasilkan citra dengan orientasi terbalik. Hal ini karena berkas cahaya hanya melewati satu lubang kecil saja. Sedangkan apabila jarak sumber pinhole mendekat,
itu akan menyebabkan citra membesar atau magnified. Sedangkan pada jarak sumber pinhole menjauh, citra akan mengecil atau minified. Oke, yang kedua kita membahas pengaruh jarak terhadap kemampuan pemisah dua titik atau yang disebut resolusi spasial. Pada percobaan tanpa pinhole, resolusi spasial itu memburuk. Hal ini karena tidak ada pembatas arah berkas, sehingga foton datang dari berbagai sudut tanpa seleksi. Kemudian, pada parallel hole, jarak sumber kolimator mendekat akan menyebabkan resolusi spasial baik. Sedangkan apabila jarak sumber kolimator menjauh, resolusi spasial akan memburuk. Hal ini disebabkan ukuran proyeksi lubang pada detektor melebar. Percobaan pada pinhole, jarak sumber kolimator apabila didekatkan akan mengalami magnifikasi meningkat, sehingga resolusi spasial membaik. Sedangkan ketika jarak sumber kolimator menjauh akan terjadi minified yang menyebabkan resolusi spasial buruk. Pada pembahasan yang ketiga, kita membahas pengaruh jarak terhadap ketajaman. Sebenarnya ini hampir sama konsepnya dengan yang pengaruh jarak terhadap resolusi spasial, di mana percobaan dengan tanpa pinhole, yaitu ketajaman menurun. Hal ini karena tidak ada pembatas arah berkas, sehingga foton datang dari berbagai sudut tanpa seleksi. Pada percobaan parallel hole, apabila jarak sumber kolimator mendekat, akan menyebabkan ketajaman meningkat. Sedangkan pada jarak sumber kolimator menjauh, ketajaman akan menurun. Hal ini disebabkan ukuran koreksi lubang pada detektor melebar. Pada percobaan pinhole, apabila jarak sumber pinhole menjauh, akan menyebabkan blur geometris mengecil sehingga ketajaman meningkat. Sedangkan apabila jarak sumber pinhole mendekat, blur geometris akan membesar sehingga ketajaman menurun. Nah, sebenarnya selain pengaruh jarak, ketajaman ini juga dipengaruhi oleh diameter lubang pinhole. Apabila diameter lubang diperbesar, blur akan meningkat sehingga ketajaman menurun. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu pengaruh jarak terhadap sensitivitas, di mana pada percobaan tanpa pinhole, sensitivitas meningkat. Hal ini karena tidak ada pembatas arah berkas, sehingga jumlah foton yang datang lebih banyak. Pada percobaan parallel hole, apabila jarak sumber kolimator berubah, didekatkan atau dijauhkan, sensitivitas relatif tetap. Hal ini karena penurunan intensitas per lubang diimbangi dengan pelebaran area bercak, sehingga efeknya saling meniadakan. Sedangkan pada percobaan pinhole, sensitivitas mengikuti hukum kuadrat terbalik, yaitu apabila jarak sumber pinhole mendekat, akan menyebabkan sudut pandang pinhole besar, sehingga foton yang lewat lebih banyak. Sedangkan apabila jarak sumber pinhole jauh, sudut pandang pinhole mengecil, dan menyebabkan foton yang lewat lebih sedikit. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu pengaruh geometri terhadap ketajaman dan sensitivitas pada parallel hole. Yang pertama kita lihat dari panjang septa, pengaruhnya terhadap ketajaman dan sensitivitas. Apabila septa lebih panjang, lubang akan menjadi lebih dalam, sehingga hanya foton hampir sejajar yang bisa lolos, sehingga ketajaman citra meningkat. Pada segi sensitivitasnya, apabila septa lebih panjang, lebih banyak foton yang akan terserap ke dinding septa, sehingga sensitivitas menurun. Yang kedua yaitu dari segi diameter lubang. Apabila diameter lubang besar, akan menyebabkan sudut foton yang lolos lebih lebar, sehingga tepi objek lebih blur, menyebabkan ketajaman citra menurun. Sedangkan pada segi sensitivitasnya, apabila diameter lubang membesar, foton yang diteruskan lebih banyak, sehingga jumlah foton meningkat dan menyebabkan sensitivitas meningkat. Jadi di sini tuh terjadi trade-off antara ketajaman citra dan sensitivitas. Oke, selanjutnya yaitu study case. Di sini terdapat dua study case. Pada study case yang pertama yaitu kolimator apa yang digunakan pada objek yang kecil dan dangkal. Jawabannya tuh kolimator pinhole lebih sesuai karena kolimator pinhole ini menyebabkan magnifikasi tinggi pada objek dangkal sehingga detail objek terlihat lebih jelas. Selain itu, sensitivitasnya itu berada pada tingkat sedang, tetapi cukup untuk menghasilkan citra yang terang. Dan resolusi spasialnya baik meskipun ketajaman citra menurun. Kemudian study case yang kedua yaitu kolimator apa yang digunakan pada objek yang besar dan letaknya lebih dalam. Kolimator yang direkomendasikan yaitu kolimator parallel hole karena dia itu magnifikasinya tetap sama dengan 1. Jadi objek yang udah besar itu akan terlihat sama. Selain itu geometri yang direkomendasikan yaitu diameter lubangnya besar dan septanya panjang. Hal ini karena menyebabkan keseimbangan antara ketajaman dan sensitivitas. Bisa dilihat dari hasil percobaan pada gambar berikut ini. Baiklah, kesimpulan dari praktikum kami ini adalah geometri kolimator menentukan karakteristik citra, yaitu parallel hole memberikan magnifikasi tetap sama dengan 1, orientasi tegak, dan sensitivitas stabil. Namun, resolusi memburuk dengan jarak. Pinhole menghasilkan citra terbalik atau inverted dengan magnifikasi bervariasi, membesar saat dekat, mengecil saat jauh, dan sensitivitasnya menurun tajam mengikuti inverse square law. Pemilihan didasarkan pada objek, yaitu pinhole untuk objek kecil atau dangkal karena adanya magnifikasi, sedangkan parallel hole untuk objek besar atau dalam karena mempertahankan ukuran citra dan menyeimbangkan resolusi sensitivitas. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun laporan praktikum ini. Sekian kami tutup presentasi diseminasi hasil praktikum kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.